Setiap hari, kita bergantung pada sinyal tak terlihat yang datang dari luar angkasa. GPS telah menjadi mata ketiga kita, menuntun setiap langkah di planet ini, dari jalan raya hingga hutan belantara. Tapi bayangkan ini, kamu berada di suatu tempat, jauh dari peradaban, dan tiba-tiba saja, GPS-mu mati total. Tidak ada sinyal. Peta digitalmu lumpuh. Kamu sendirian, tanpa arah. Fenomena ini bukan fiksi. Di bumi yang sudah kita petakan secara digital, masih ada titik buta yang menolak kehadiran teknologi paling canggih sekalipun. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana alam semesta, dengan segala sinyal dan gangguannya, mempengaruhi planet kita? Kalau kamu suka konten seperti ini, pencet subscribe sekarang untuk mengeksplorasi misteri kosmik dan bumi bersama kami. Sistem penentuan posisi global, atau GPS, bekerja dengan mengandalkan setidaknya 31 satelit yang mengorbit bumi. Setiap satelit mengirimkan sinyal waktu presisi tinggi yang diterima oleh perangkat di tangan kita. Perangkatmu menghitung jarak ke beberapa satelit ini, lalu melakukan triangulasi untuk menentukan posisi akuratmu di permukaan bumi. Ini adalah keajaiban fisika dan rekayasa yang luar biasa. Namun, sinyal radio ini tidak kebal terhadap gangguan. Salah satu penyebab utamanya adalah lapisan ionosfer bumi, sebuah bagian atmosfer yang kaya akan partikel bermuatan listrik. Badai matahari bisa membuat sinyal GPS melambat hingga 10 meter. Fenomena seperti badai matahari atau aktivitas geomagnetik yang intens dapat menyebabkan ionosfer menjadi sangat padat dan tidak teratur. Ini bisa membengkokkan atau memperlambat sinyal GPS secara signifikan. Data dari NASA menunjukkan dampak gangguan ionosfer yang mengejutkan. Selain gangguan kosmis, topografi bumi sendiri juga bisa menjadi penghalang. Lembah yang sangat dalam, gua-gua bawah tanah yang gelap, atau hutan tropis yang lebat bisa memblokir pandangan langsung ke satelit. Sinyal GPS perlu garis pandang yang jelas, sama seperti cahaya bintang untuk teleskop. Di lokasi-lokasi seperti itu, sinyal GPS bisa sangat lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini bukan karena satelit tidak bekerja, melainkan karena lingkungan fisik bumi mencegah sinyal mencapai perangkatmu. Fenomena multipath juga sering terjadi, di mana sinyal GPS memantul dari bangunan tinggi atau tebing sebelum mencapai penerima. Ini menyebabkan perangkatmu salah mengira posisimu. Terakhir, ada juga gangguan buatan manusia, seperti jamming, yang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu, seringkali untuk tujuan militer atau keamanan. Sinyal pengganggu ini bisa menenggelamkan sinyal GPS asli. Jadi, titik buta GPS ini bukan hanya tentang lokasi terpencil, tapi juga interaksi kompleks antara teknologi satelit, atmosfer bumi, dan bahkan aktivitas manusia. Ini mengingatkan kita bahwa presisi tidaklah mutlak. Selain gangguan fisik, medan magnet bumi juga memainkan peran misterius dalam kemampuan GPS. Planet kita menghasilkan medan magnet yang kuat, melindungi kita dari radiasi kosmis mematikan. Medan magnet ini dihasilkan oleh pergerakan besi cair di inti luar bumi, bertindak seperti dinamo raksasa. Tanpa perlindungan ini, atmosfer kita akan terkikis oleh angin matahari. Namun, medan magnet bumi tidak seragam. Ada area di mana kekuatannya melemah secara signifikan, menciptakan lubang yang disebut anomali Atlantik Selatan atau SAA. Di SAA, medan magnet bumi 30% lebih lemah dari area sekitarnya. SA memungkinkan partikel radiasi dari sabuk Van Allen untuk turun lebih dekat ke permukaan bumi.
Ini adalah masalah besar bagi satelit yang melintas di atas wilayah tersebut. Berapa banyak satelit yang terpengaruh oleh anomali ini setiap tahun? Meskipun GPS bekerja dengan sinyal radio, gangguan elektromagnetik ekstrim yang disebabkan oleh SAA dapat mempengaruhi ionosfer di atasnya. Ini berpotensi memperburuk masalah akurasi GPS. Anomali ini seperti badai bagi satelit, mirip dengan bagaimana lubang hitam kecil mengganggu ruang waktu. Selain SAA, ada juga anomali magnetik lokal yang lebih kecil di berbagai belahan dunia, seringkali disebabkan oleh deposit mineral besi yang besar di bawah tanah. Ini bisa mengganggu kompas analog. Meskipun anomali lokal ini jarang menyebabkan kegagalan total GPS, mereka bisa memperburuk efek lain, terutama di area dengan topografi sulit. Ini menambah lapisan kompleksitas pada navigasi modern. Memahami anomali ini bukan hanya penting untuk navigasi, tetapi juga untuk merancang satelit yang lebih tangguh. Ini adalah pengingat bahwa bahkan planet kita sendiri masih menyimpan misteri. Anomali magnetik menunjukkan bahwa bumi bukanlah bola magnet yang sempurna. Ketidaksempurnaan ini menciptakan tantangan bagi teknologi luar angkasa kita, mirip dengan bagaimana kita berjuang memahami fenomena kosmis yang jauh. Di era di mana kita sudah mengirim penjelajah ke Mars dan pesawat ruang angkasa ke tepi tata surya, sungguh mengherankan bahwa masih ada tempat di bumi yang menantang teknologi navigasi kita. Contoh paling ekstrim adalah di bawah air. Sinyal GPS tidak bisa menembus air laut lebih dari beberapa sentimeter. Jadi, di kedalaman Palu Mariana, GPS sama sekali tidak berguna. Di sana, eksplorasi bergantung pada sonar, peta batimetri, dan sistem navigasi inersia yang kompleks. Ini adalah dunia yang benar-benar terputus dari jaringan satelit kita yang canggih. Kurang dari 20% dasar laut bumi telah dipetakan secara detail. Hal yang sama berlaku untuk gua-gua bawah tanah yang masif, seperti Gua Sandoong di Vietnam. Di dalam kegelapan abadi itu, bahkan cahaya matahari pun tak bisa menembus, apalagi sinyal dari satelit. Berapa banyak dari gua-gua bawah tanah ini yang masih belum dijelajahi? Di wilayah kutub yang ekstrim, sinyal GPS bisa sangat lemah atau tidak akurat karena sudut pandang satelit yang buruk. Satelit GPS mengorbit di lintang menengah, membuat cakupan di kutub kurang optimal. Cakupan GPS di kutub versus di Khatulistiwa, seperti melihat objek kosmis dari sudut yang berbeda. Untuk menavigasi di tempat-tempat ini, para penjelajah masih mengandalkan metode kuno, kompas magnetik, sextant untuk navigasi bintang, atau bahkan menghitung posisi berdasarkan kecepatan dan waktu. Teknologi masa depan, seperti konstelasi satelit di orbit bumi rendah, LEO, dan sistem navigasi kuantum yang tidak bergantung pada sinyal radio, mungkin akan mengisi titik buta ini. Namun, untuk saat ini, tempat-tempat ini tetap menjadi pengingat bahwa alam semesta, bahkan di dalam planet kita sendiri, masih memiliki misteri yang menolak untuk sepenuhnya dijinakkan oleh teknologi. Keberadaan titik-titik buta GPS ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Semakin jauh kita melihat ke kosmos, semakin jelas kita melihat betapa banyak yang masih perlu kita pahami tentang bumi ini. Dari badai matahari yang mengganggu ionosfer hingga lembah-lembah curam dan anomali magnetik yang melemahkan sinyal, bumi kita adalah planet yang dinamis dan penuh kejutan. GPS, sehebat apapun, hanyalah salah satu alat kita. Titik-titik buta ini bukan kegagalan teknologi, melainkan pengingat bahwa alam semesta, bahkan di skala planet kita, selalu menyimpan lapisan misteri yang menantang pemahaman kita. Ini mendorong kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Di Space Wonders, kami percaya bahwa setiap misteri,
baik di sudut terdalam bumi maupun di galaksi terjauh, adalah undangan untuk bertanya, mengeksplorasi, dan mengagumi kebesaran alam semesta yang tak terbatas. Sekarang pertanyaannya buat kamu. Pernahkah kamu mengalami GPS mati total di tempat yang tidak terduga? Atau, menurutmu di mana lagi titik buta GPS paling misterius di bumi? Tulis di komentar di bawah. Interaksimu membantu kami terus menyajikan konten eksplorasi sains yang memukau. Bagikan video ini jika kamu menemukan fakta baru yang menarik. Terima kasih sudah menyaksikan Space Wonders. Tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya menjelajahi alam semesta.